وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tentunya pertama dan utama sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan limpahan karunia, hidayah dan taufiknya lah kita semua dapat berkumpul di rumah Allah ini untuk sama-sama menjalankan satu di antara kewajiban seorang hamba kepada Rabbnya, yakni sholat duhur berjamaah, dan kewajiban seorang hamba kepada agamanya, yakni thalabul ilm, terus meningkatkan ilmuwan kita dalam Islam agar dapat menjalankan kehidupan dunia yang fana ini sesuai dengan arahan Allah dan Rasulnya. Semoga Allah istiqomahkan kita semua dan Allah menerima ibadah kita, dan Allah terus membimbing kita hingga akhir hayat kita, dan kita semua insyaallah diwafatkan dalam kondisi terbaiknya, yakni husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di siang yang berbahagia ini tema kita ya mungkin akan beberapa kali pertemuan mengenal tentang ajaran Syiah. Bicara tentang Syiah, mungkin semua orang hari ini akan sepakat memandang sebuah negara yang mewakili dari ajaran tersebut, yakni Iran. Karena Iran sebagai lambang ajaran Syiah. Karena eskalasi peperangan yang masih cukup besar terkait dengan peperangan antara Iran dengan Israel dan terjadinya genosida di tempat saudara kita di Palestina. Karena itulah maka hari ini kita sengaja membahas tentang hal tersebut, agar sebagai seorang muslim harus adil menyikapi perkara ini sebagaimana tuntunan dalam ajaran kita. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada hari ini kita akan membahas tentang mukadimah. Kenapa sih kita harus ngaji, membahas, mengenal tentang ajaran Syiah? Ini poin pertama yang harus sama-sama kita ketahui bersama. Kita punya cukup banyak alasan. Yang pertama, sesungguhnya Syiah dan Sunni yang kita dengan ahlu sunnah wal jamaah. Selain Syiah, umumnya di dunia ini Islam, ahlu sunnah wal jamaah secara umum, termasuk di negara yang kita cintai, di Republik Indonesia ini. Syiah dan Sunni mempunyai sejarah yang panjang, historis yang sangat panjang, tetapi sayangnya dipenuhi dengan sejarah yang kelam, dan telah memberikan warna tersendiri dalam proses perjalanan dan perkembangan ajaran Syiah ini, jemaah sekalian. Karenanya dalam buku-buku akidah Islamiyah, buku-buku ahlu sunnah wal jamaah selalu disinggung dalam urusan ini. Selalu disinggung, bukan kita membenci mereka semata-mata sebagai Syiah, tidak, tapi justru karena kita ingin menyampaikan kebenaran sesuai dengan agama yang kita yakini. Jemaah sekalian, sebagai contoh perbedaan yang cukup mencolok sebelum kita membahas nanti sebuah kitab yang ditulis oleh salah seorang mantan dari mereka yang hidup sejaman dengan yang terkenal dengan tokoh revolusi Iran, Imam Khomeini, dan beliau sejaman, tapi kenapa beliau meninggalkan ajarannya dan akan memberikan nasihat yang begitu keras kepada para tokoh-tokoh Syiah. Kenapa? Ini menjadi catatan kita akan bahas nanti dalam sebuah kitab tulisan karya beliau yang taruhannya adalah nyawa beliau, dengan judul Lillahi wali tarikh, bagi Allah dan bagi sejarah. Kita akan berbicara bukan dari sudut pandang orang-orang ahlu sunnah di luar Syiah, tapi justru kita ambil sumbernya langsung dari mereka. Untuk apa? Agar kita bisa buat adil, insaf dalam menyikapi masalah-masalah yang sedang dan terus akan terjadi. Kenapa jemaah sekalian? Sekali lagi kembali kepada poin pertama tadi, karena ahlu sunnah wal jamaah, ulama-ulama kita dari dahulu, ulama klasik, ulama salaf sampai hari ini telah menggariskan ideologi kita dengan garis yang jelas, yang berbeda kita dengan mereka.
Di antaranya yang paling menyolok adalah rukun Islam dalam ajaran kita. Ada berapa jemaah sekalian? Pasti ada 5. Rukun Islam pasti 5. Dari TK, SD kita sudah diajarkan, yaitu 2 syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Itu kesepakatan Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan dalil Quran dan hadis. Tetapi bagi mereka rukun imannya berbeda. Ada berapa? 5 juga. Tapi sholat, puasa, zakat, haji pun ada garis bawahnya ya. Yang terakhir adalah wilayah. Jadi bukan 2 syahadat. 2 syahadat diganti dengan wilayah. Wilayah apa artinya? Wilayah kekuasaan yang menjadi pucuk pimpinan, yang perkataannya boleh disetarakan dengan Nabi dan Rasul, bahkan lebih tinggi dari itu. Yang seharusnya ini semua dipegang setelah Rasulullah meninggal dunia kepada ahli baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ajaran mereka. Bukan sahabat Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, tapi keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan ahlul bait. Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib. Kita akan tahu nanti kenapa mereka tuh mengkafirkan para sahabat. Bukan kita mengkafirkan mereka. Hari ini kan begitu. Kita orang Islam dituduh mengkafirkan mereka. Tidak, mereka justru yang mengkafirkan kita. Mereka justru yang mengkafirkan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan temukan dalam buku-buku secara fakta dari buku-buku mereka sendiri. Maka dalam buku tersebut juga dikatakan salah satu doa yang selalu diajarkan oleh Imam Khomeini, tokoh revolusi Iran, di sholat subuh, setelah sholat subuh mendoakan semoga Allah melaknat Abu Bakar dan Utsman, dan Allah jadikan Aisyah dan Hafsah ke dalam api neraka. Masya Allah. Ini diantara perbedaan yang sangat menyolok. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada perbedaan juga dalam rukun iman. Kalau rukun iman kita jelas, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada para rasul ya, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Ini semua sudah kita hafal dan sudah kita pahami. Bagaimana menurut mereka? Ada 5. Yang pertama, tauhid, nubuwah, kenabian, imamah. Jadi imam-imam pengganti Nabi Muhammad, kemudian keadilan dan al-ma'ad, ini hari kiamat. Jadi sudah berbeda dari awalnya, sudah berbeda, dan ini semua ada dalam rujukan kitab-kitab mu'tabarah yang diakui dalam ajaran Syiah. Ini diantara sekelumit jemaah sekalian kenapa kita harus belajar sedikit tentang Syiah. Belum lagi sesuatu yang sangat fundamental dalam Islam, meyakini Al-Quran turun dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang jumlahnya 30 juz. Satu huruf kita ingkar, dihukumi oleh ulama, kita akan keluar daripada Islam. Tapi mereka mengatakan Quran mereka bukan 30 juz tapi 40 juz. Masih ada lagi kitab-kitab lain dari Tuhan, nanti kita akan bahas. Dan ini bukan perkataan ulama Ahlussunnah, ini ditemukan langsung pernyataan dari kitab-kitab mereka. Walaupun jemaah sekalian, kalau kita pergi ke Iran sana, dulu kebetulan saya kuliahnya di dekat Iran, di Pakistan. Kalau extension visa harus ke sana salah satunya, harus keluar negeri dulu. Nah, di sana kalau kita cari, benarkah kalian Qur'annya 40 juz? Mereka mengatakan enggak. Kalau enggak percaya, lihat percetakan kami. Percetakan mereka pun isinya 30 juz. Karena memang itu yang ada dan itu yang diakui sebenarnya. Tapi itu akidah mereka enggak seperti itu. Akidah mereka, terutama para tokoh-tokohnya, mengatakan bahwa Quran bukan 30 juz. Jadi ada 10 juz yang hilang. Yang hilang ini terkait semuanya dengan keutamaan Ali dan wilayah dan kekuasaan yang setelah itu seharusnya setelah Nabi Muhammad adalah kepada Ali. Ini dihilangkan oleh para sahabat. Dan yang tahu Ali dan juga ahli keluarganya, dan nanti akan dimunculkan di akhir zaman. Ini akidah mereka tertulis dalam kitab-kitab mereka, jemaah sekalian. Nah, kenapa kembali kepada tadi, kenapa menjadi penting bahasan ini kita angkat? Ya, agar kita kaum muslimin bukan untuk menyebarkan fitnah, menyebarkan kebencian kepada mereka, tidak. Kita harus adil. Ya, kita harus adil. Yang kedua, kenapa kita harus bahas ya tentang masalah ini? Mungkin kalau masih ingat ya, MUI telah mengeluarkan buku merah pada 2013 ya. Buku ini jemaah sekalian ya,
Dan beliau menukilkan fatwa-fatwa ulama-ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah dan setiap ketua-ketua MUI dari zaman ke zaman tentang mengenal dan mewaspadai penyimpangan Syiah di Indonesia. Nah, berdasarkan ini maka kita wajib untuk belajar, bukan untuk menjelekkan mereka, bukan untuk mengkafirkan mereka, agar kita tahu penyimpangannya dan kita memperisai diri kita, keluarga kita dan bangsa kita agar tidak terpengaruh. Ini sebabnya kenapa diangkat. Jadi makanya di kemarin DKM meminta, Ustaz kayaknya penting ini dibahas. Bismillah. Saya bilang, bismillah demi untuk kemaslahatan bersama. Sekali lagi, bukan untuk menyebarkan fitnah dan kebencian kepada sesama makhluk Allah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis jemaah sekalian, Rasulullah pernah mengatakan dalam riwayat yang sahih, unsur akhaka dhaliman aw madhlumah. Rasulullah pernah mengatakan, tolonglah saudaramu yang dolim dan yang terdolimi. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau orang yang terdolimi jelas, bagaimana menolongnya? Bagaimana menolong orang yang dolim? Masa orang yang dolim ditolong? Gimana caranya? Kalau orang terdolimi, disakiti, didolimi, ditindas, saudara kita di Indonesia, bagaimana menolongnya kita paham. Tapi bagaimana menolong orang yang dolim? Rasulullah SAW menolong orang yang dolim itu bukan menolong membantu dia, membenarkan perbuatannya, bukan, tapi mencegahnya. Tahjuruhu an tamna'uhu wa tamna'uhu minal dhulm. Kau cegah dia, kau larang dia ya dari perbuatan dolim, itulah menolong dia. Kalau dia seorang tokoh, seorang yang berpengaruh satu negara, turunkan dari jabatannya agar tidak mendolimi orang lain. Itu menolong dia hakikatnya, menolong rakyatnya, orang yang terdolimi, dan menolong yang sang pendolim tersebut. Ini menolong artinya. Maksud saya adalah apa? Ajaran Syiah telah jelas digariskan oleh ulama-ulama kita. Kita paham. Menolong saudara kita, menjaga saudara kita, dalam arti menjaga saudara kita agar jangan terpengaruh. Yang kedua, menolong saudara kita yang sudah sebagian terpengaruh agar mereka kembali ke jalan yang seharusnya sebagai seorang muslim Ahlussunnah wal Jamaah, dalam rangka mengamalkan hadis tersebut. Kemudian juga jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah, mungkin orang akan bertanya, kayaknya kalau kajian Syiah hari ini diangkat tidak tepat deh. Kenapa? Kita lihat bagaimana Iran yang mewakili negara Syiah. Syiah itu kan bukan hanya di Iran, tapi Iran pusatnya Irak. Ya, Irak terutama di Karbala ya, dan beberapa wilayah sana. Negara-negara Arab juga banyak, termasuk Indonesia juga sudah berkembang pesat luar biasa. Tapi diwakili termasuk di Yaman, Houthi itu adalah Syiah. Kayaknya tidak tepat deh Ustaz kalau hari ini diangkat. Seakan-akan kita justru menanamkan perpecahan dan kebencian. Bukan. Kita harus tempatkan posisi kita. Allah mengatakan dalam Al-Quran ya, Allah Ta'ala berfirman, wala yajrimannakum sana'a qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah mengatakan, jangan sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Memang secara ajaran kita benci dong. Apakah kemudian kita tidak adil dengan orang-orang Syiah yang hari ini menolong saudara kita di Palestina? Ya kan? Allah mengatakan, dulu berbuatlah adil. Karena Allah mencintai orang-orang yang, karena itu lebih baik, lebih dekat kepada ketakwaan. Takutlah kalian kepada Allah. Allah Ta'ala khabirum bima ta'malun, maha teliti, maha mengetahui dengan apa yang kalian kerjakan. Maka jemaah sekalian, hari ini kita semua paham, sehingga tadi habis sholat di akhir rakaat sholat duhur kita doa kunut nazilah sebagai bentuk minimal kepedulian kita kepada saudara kita di Palestina. Tapi orang bilang itu kan doa pun kekuatan yang dahsyat luar biasa. Kita in action dong ya, untuk menolong saudara kita yang sedang digenosida di Gaza, di Palestina. Tapi kita lihat faktanya hari ini dalam bentuk kekuatan militer yang diwakili oleh negara, siapa yang melakukan itu? Semua akan berkata Iran dan juga Yaman diwakili oleh Houthi Syiah. Karena itulah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita harus paham bahwa untuk menciptakan perdamaian, menghilangkan penjajahan di muka bumi ini, bahkan telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad baru saja hijrah dari Mekah ke Madinah, kita paham di Madinah itu bukan orang Islam saja yang tinggal saat itu,
Orang Islam yang sudah masuk Islam, orang musyrik penyembah berhala, termasuk juga orang-orang Yahudi begitu banyak di sana. Tapi Nabi Muhammad demi untuk menciptakan perdamaian, karena perdamaian di atas segalanya, Nabi Muhammad SAW melakukan perjanjian damai dengan seluruh manusia, seluruh suku, termasuk orang-orang Yahudi. Demi terciptanya perdamaian yang kita kenal ya di Indonesia dalam Sirah Nabawiyah dengan istilah Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah ini sebagai contoh bahwa untuk menegakkan suatu keadilan kita boleh bekerja sama dengan siapapun, ya, dengan siapapun, bahkan dengan orang yang tidak Islam, termasuk juga tentunya di sini Yahudi dan Syiah. Tapi ketika ada pengkhianatan, maka wajib kita untuk menegakkan keadilan tersebut. Dalam hal ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memang secara fakta Iran yang notabene adalah Syiah, dialah yang berani pasang badan menolong saudara kita orang Islam di Palestina. Kita ucapkan ya, semoga ini menjadi kebaikan dan menuntun mereka kepada jalan yang benar, kepada jalan yang benar insyaallah taala. Walaupun niatnya hisabu Allah yang Maha tahu niat daripada apa yang sedang terjadi ini ya. Karena apa yang dilihat di depan mata terkadang tidak sebagaimana yang di belakang layar sana. Di belakang layar. Tapi kita sebagai orang Islam harus berlaku adil. Terima kasih wahai saudara-saudara Syiah, wahai saudara Syiah, wahai orang-orang Iran, wahai orang Houthi yang telah membela dengan darah kalian. Bahkan kalian dihancurkan oleh musuh-musuh kalian demi membela saudara kami yang ada di Palestina. Sedangkan kami orang Islam, negara-negara Islam yang tinggal di kanan kirinya, kami hanya bisa paling banter berdoa dan mengirim bantuan sebisanya. Tapi kekuatan militer kami belum mampu. Kita harus akui itu jemaah sekalian. Ya, ini sebagai catatan. Tetapi ya, catatan penting di sini bukan berarti kemudian ketika mereka menolong kita, menolong saudara kita, kita menganggap bahwa mereka sama dari sisi ajaran, apalagi terkait dengan ideologi kita. Tetap kita harus pisahkan. Babnya berbeda. Berbeda. Dan jemaah sekalian, kita juga harus paham bahwa Yahudi itu berbeda dengan Zionis. Penguasa sekarang yang ada di Israel, negara Israel, itu adalah Zionis internasional. Bahkan perbuatan mereka atas saudara kita pun ditentang oleh para tokoh-tokoh Yahudi dunia. Itu kita juga harus paham. Dan sejarah, ya happy memory orang bilang istilahnya, sejarah yang cukup panjang Yahudi bagaimana hidup berdampingan dengan orang Islam, terutama ketika mereka hidup di negara-negara Islam. Damai, tidak pernah diganggu mereka. Tapi kita lihat setelah keputusan PBB pada tahun 1947-48, ketika mereka sudah punya negara, apa yang terjadi jemaah sekalian? Mulailah saudara kita ditindas, tuan rumahnya bahkan mau diusir dari tanah tumpah darah mereka. Ini juga tidak boleh kita lupakan. Ini sekali lagi tidak boleh kita lupakan. Supaya apa? Supaya kita berbuat adil. Kemudian ada beberapa hadis mas kalian yang ini harus kita yakini sebagai orang yang beriman tentang Syiah global hingga akhir zaman, bahwa ianya akan menjadi negara yang sangat kuat. Apa buktinya? Kita lihat nanti ya. Ada beberapa hadis. Di antaranya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengisyaratkan kepada kita, nanti di akhir zaman akan keluar fitnah yang terbesar, namanya Dajjal, yang bermata satu. Dari mana keluarnya? Ini pertanyaan. Hadis ini menjelaskan, hadis sahih riwayat Ahmad, Tirmidzi dan sebagainya. Dari timur negara Saudi, timur dari wilayah Madinah, disebut dengan Khurasan. Nah, salah satu Khurasan itu adalah wilayah Afghanistan dan juga Pakistan dan juga wilayah yang Tantan termasuk Iran. Itu wilayah disebut dengan Khurasan. Tapi ada hadis yang lebih spesifik lagi menjelaskan dari mana ya Khurasan itu yang dimaksud apa. Rasul mengatakan, yakhruju dajjalu minal yahudiyyati Asfahan wa ma'ahu sab'una alfan minal yahud. Nanti akan keluar Dajjal didampingi dengan pasukan Yahudi. Ya. Pasukan militer, pasukan khususnya Yahudi yang keluar dari wilayah Asfahan atau Asbahan.
Asfahan itu jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu hari ini letaknya di tengah-tengah negara Iran. Boleh dikatakan termasuk negara yang paling indah, disebut dari dahulu kala ya, itu sebagai kota Yahudi. Kenapa? Karena di sana terdapat suku-suku kabilah-kabilah Yahudi tua. Dan di sana beranak pinak sampai hari ini. Bahkan dalam beberapa catatan ya, dalam catatan media sosial saya coba cek, Tempo mengatakan di situ bahwa di Asfahan ya, di Asfahan hari ini Tempo yang mengeluarkan catatannya pada 21 April 2024, di Asfahan sekarang terdapat satu sinagog yang besar dan 13 sinagog yang kecil. Sinagog adalah tempat ibadahnya orang Yahudi, masjidnya kita orang Islam, mereka sinagog. Itu di dalam Asfahan. Hari ini pun ada. Hari ini juga ada. Ini jangan dilupakan. Bahkan dalam pernyataan Ibnu Katsir rahimahullahu taala ya, di sana ya nanti ada satu perkampungan namanya Kampung Yahudiyah. Disitulah nanti Dajjal akan muncul dengan pasukannya, jemaah sekalian. Ini juga tidak boleh kita lupakan. Hadis ini dari Nabi Muhammad. Rasulullah tidak pernah berdusta, shadiqul masduq, benar dan juga dibenarkan. Makanya kenapa tentang bab Syiah ini harus diajarkan agar orang tetap jangan sampai goyah akidah kita tentang masalah ini. Ini Nabi yang mengatakan. Sedang kejadian ini semua bisa terjadi, ada sesuatu yang dibalik layar di sana. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ada hadis lain ya yang cukup luar biasa, hadis akhir zaman. Ketika umat Islam nanti dipersatukan oleh seorang pemimpin yang kita tunggu-tunggu, yang menjadi masih keturunan Nabi Muhammad, namanya Muhammad bin Abdullah, yang dikenal dengan Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar Al-Fatimi. Beliau kemudian akan memimpin umat Islam seluruh dunia. Setelah beliau memimpin dan dibaiat oleh seluruh para tokoh-tokoh Islam dunia, maka yang pertama kali akan diselesaikan urusannya adalah urusan intern orang-orang Arab, negara-negara Islam. Kalau kita lihat dari ini, kenapa diselesaikan? Logikanya jemaah sekalian ya, logikanya sistem pemerintahan di negara Arab adalah sistem kerajaan. Banyak hal-hal catatan-catatan di sana dianggap oleh Imam Mahdi ini nggak cocok dengan Islam, maka diselesaikan semua oleh mereka. Setelah itu jemaah sekalian ya, umat Islam akan bersatu. Dalam hadis, satu slihukum rum sulhan aminan summa taghzuna wa hum aduwan wa tunsarun. Kalian akan nanti melakukan konspirasi, kerjasama, perjanjian damai, persatuan militer dengan Romawi. Umat Islam nanti di akhir zaman yang dipimpin oleh Imam Mahdi nanti akan melakukan kerjasama militer, perdamaian yang kuat untuk melawan musuh bersama. Nah, musuh bersama ini jemaah sekalian dalam hadis ini dikatakan adalah Faris. Faris itu Persia bahasa kita, dan Persia hari ini diwakili oleh siapa? Iran berarti Syiah. Nah, dari sini ada dua catatan. Pertama, menunjukkan kepada kita Iran akan menjadi negara yang sangat kuat di akhir zaman. Sehingga untuk menundukkan kekuatan Iran ini, umat Islam harus bersatu dengan siapa? Dengan Romawi. Romawi yang dimaksud adalah orang-orang Nasara, orang-orang Kristen, saudara-saudara Kristen. Bersatu. Kemudian Rasulullah mengatakan kalian akan menang. Dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah kemenangan itu kita akan perang dengan mereka karena mereka mengkhianati perjanjian. Mengkhianati perjanjian, nah terjadilah peperangan yang disebut dengan peperangan Armageddon. Itu terjadi di sebuah kota Dabik, itu di wilayah Syria. Dalam hadis yang sahih, pada peperangan tersebut akan datang pasukan yang begitu besar, yang paling kuat di zamannya, yang paling hebat di zamannya, datang dari Madinah menuju tempat tersebut. Kemudian ketika berhadapan dengan musuh dari Romawi itu, pasukan Islam terpecah menjadi tiga. Yang satu lari, sepertiganya lari, dan Rasulullah mengatakan mereka berdosa dan tidak diampuni sampai hari kiamat. Yang sepertiga kedua mati syahid, Rasulullah mengatakan itulah mati syahid terafdal yang ada di zaman itu. Yang ketiga, sepertiga yang sisa, dengan sepertiga yang sisa Allah memenangkan pertemuan dengan orang-orang Romawi, orang-orang Nasara. Baru kita melanjutkan perjalanan terus sampai ke Istanbul, ke atas, naik ke atas. Di sana umat Islam dimenangkan oleh Allah. Kemudian dari sana terdengar berita Dajjal telah muncul. Nah, kembali pada kisah, berarti negara Persia, negara Iran dalam hal ini hari ini nyatanya itu negara Iran hari ini nyatanya, ya kan?
akan menjadi kekuatan yang sangat kuat luar biasa, dan itu telah dinubuahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi pertanyaan, kenapa umat Islam hari itu berperang dengan negara ini? Bahkan kita kerjasama dengan non muslim untuk memerangi itu jadi pertanyaan bersama. Kenapa? Kita hari ini kita lihat ternyata ya, hari ini di zaman Rasulullah belum ada itu. Di sini kita bisa jawab, karena ternyata Persia adalah orang-orang yang beragama Syiah. Syiah itu dari mana, kita akan bahas nanti pada kitab itu. Kemudian jemaah sekalian, alasan yang berikutnya kenapa kita harus belajar dan sedikit paham tentang Syiah. Karena Syiah di Indonesia sudah terjadi perkembangan yang cukup pesat, terutama setelah revolusi Iran 1979. Sebelumnya banyak Syiah tapi tidak misionaris. Syiah datang dari India, pelarian mereka. Karena ketika Baghdad kuasai Ahlussunnah, orang-orang Syiah ini lari ke wilayah India Pakistan. India Pakistan ketika di benua India, negara Islam kuat, mereka lari ke wilayah India Lautan, itu Indonesia. Tapi mereka bukan misionaris. Tapi setelah terjadi revolusi Iran, baru geraknya orang-orang Syiah ini berkembang cukup besar, luar biasa. Jika ingin lebih detail, di manakah pusat-pusat Syiah di Indonesia, silahkan dirujuk kitab MUI, jemaah sekalian, untuk nambah wawasan dan akan kita berhati-hati. Ada satu kasus tetangga kami satu komplek di Bintaro sana. Dia orang Muslim tapi masih keturunan Tionghoa ya, Muslim tapi Muslim Syiah, dan dikatakan saya bukan misionaris. Anaknya kuliah di Bandung. Kita tahu di Bandung salah satu pusat perkembangan Syiah yang luar biasa. Ya, di sana luar biasa. Anaknya kelihatannya orang yang baik ya. Masya Allah, Islami. Terdengar ternyata dia telah mut'ah dengan temannya. Apa itu mut'ah? Kawin kontrak. Pokoknya sama-sama ridho, mau sejam boleh, mau 1 hari boleh, mau 3 hari boleh, mau 1 pekan juga boleh, yang penting sama-sama suka. Habis itu, kalau sudah selesai perjanjian, sudah nggak ada apa-apa. Seakan-akan nggak kenal. Kalaupun hamil, urusan sendiri. Itu namanya mut'ah, dan itu dibolehkan menjadi salah satu pembeda ajaran kita dengan mereka. Apa itu mut'ah hakikatnya? Nanti kita akan bahas pada babnya. Semua diterangkan berdasarkan sumber-sumber kitab-kitab mereka. Orang tuanya nggak ridho nih, kembali kepada kisah, orang tuanya nggak ridho, maka si laki-laki yang sama-sama mahasiswa dicari, setelah ketemu dinikahkan secara syar'i, secara Islam. Ini fenomena jemaah sekalian cukup menggambarkan kepada kita bagaimana perkembangan mereka yang luar biasa di Indonesia. Ada kisah yang semua mungkin sudah pernah dengar. Ada seorang dokter didatangi perempuan yang kelihatannya sangat beragama. Ternyata dia ingin memeriksakan wilayah auratnya, sensitifnya. Dia bertanya, dia heran, orang yang biasanya berpenyakitan begini, itu perempuan-perempuan yang tidak baik. Kok Anda bisa kena ini, bagaimana? Anda ngaji dengan siapa? Ditanya dengan fulan, oh pantas. Anda gak akan bisa sembuh sebelum Anda tinggalkan ajaran Anda. Itulah mut'ah jemaah sekalian. Indonesia sudah berkembang luar biasa, dan sudah banyak institut-institut di Indonesia ini yang banyak orang tidak paham. Memang lahiriahnya luar biasa, dan itu kita harus pahami, bukan semata-mata sekali lagi karena kebencian, tapi justru untuk menjaga dan melindungi mereka. Terakhir, kenapa kita harus belajar Syiah? Ada satu alasan yang penting. Dalam buku yang saya dapatkan langsung dari Iran, dinyatakan di mana ada kedutaan Iran, maka di situ ada usaha, ada misi mensyiahkan dunia atau negara tersebut. Dan Syiah itu memang ditargetkan menjadi negara yang superpower di akhir dunia nanti, dan orang Islam akan dijadikan sebagai orang-orang Syiah. Makanya kita perlu belajar siapa mereka sesungguhnya, dari mana lahirnya itu semua. Nanti kita akan bahas. Sudah ada waktu apa? Baik, pada mukadimah hari ini jemaah sekalian, mungkin kita cukupkan terlebih dahulu ya pada hari ini. Semoga ini menjadi gambaran pentingnya mengetahui tentang ajaran Syiah, bukan supaya kita membenci mereka semata, supaya kita masuk mereka, tidak, justru supaya kita bisa mempelajari diri kita. Karena orang yang tidak tahu keburukan, antara kebaikan dan keburukan, dia akan terjerumus dalam perkara tersebut. Karena mereka dakwahnya luar biasa jemaah sekalian, luar biasa dengan segala hal yang mereka punya. Dan kalau tidak hati-hati, maka kita akan masuk dalam lingkaran. Kalau sudah masuk, susah keluarnya. Dan ulama telah menegaskan bagaimana ajaran mereka. Silakan dirujuk ya kepada kitab MUI ini. Yang belum punya, saya pikir masih banyak di MUI.
Demikian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kajian kita pada hari ini, kajian yang perdana ya. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa memahami dan insyaallah untuk bisa mengikutinya pada kajian-kajian pada seri-seri berikutnya.